Alhamdulillah kami sangat senang sekali, kami bahagia. Dalam kesempatan ini saya ingin juga sharing bahwa ini hasil dari mungkin ya handed over kepada yang lebih muda. Jadi Jalsa tahun 2019 ini kenapa bisa diselenggarakan di Masjid Kebayoran itu setelah hasil rapat para ketua se-DKI. Dulu tahun 2016 Jalsa itu pernah diselenggarakan di dua tempat, di Jakarta Pusat dan di Kebayoran. Namun untuk khusus tahun ini disepakati di Kebayoran, alhamdulillah. Secara keseluruhan Jalsa ini kita prepare dari bulan September. Itu jadi panitia udah membuat time planning dari awal, mulai dari planning sampai implementasi sampai hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa lihat, walaupun memang kita ini terdapat keterbatasan khususnya lokasi, kita hanya memakai dua tempat yaitu masjid dan SD. Namun keterbatasan ini tidak membatasi semangat kita untuk tetap terrealisasinya Jalsa Salana DKI 2019 ini. Tema kali ini kita angkat itu tentang kebangsaan. Jadi cinta tanah air sebagai bagian daripada iman. Itu kenapa? Karena saat ini khususnya kita Indonesia itu lagi di dunia perpolitikan lagi ngebahas tentang kebangsaan, dan di Jalsa ini kita menonjolkan bahwa kita ini adalah bagian dari NKRI. Di hari pertama ini kami juga panitia cukup surprise dengan kehadiran para anggota dan cukup membludak, saya bisa bilang begitu. Dan karena kelebihan kapasitas, akhirnya kita alihkan ke sekolah seberang masjid, jadi di bagian SD, untuk bisa melanjutkan sholat Jumat berjamaah. Secara teknis memang Kebayoran ini awalnya di basement itu tersekat berbagai sisi. Nah, demi terlaksananya Jalsa Salana ini, kami panitia sepakat untuk merenovasi dan saya bisa bilang membobol seluruh skat itu, dan itu guna memperlegah untuk kaum ibu untuk hadir di acara Jalsa Salana ini. Untuk kepanitiaan seluruh cabang terlibat, hanya satu yang tidak terlibat yaitu Pulau Tidung. Itu karena kita memang keterbatasan geografis, namun mereka tetap antusias untuk mensupport kegiatan Jalsa Salana ini. Dari kepanitiaan sendiri, seluruh sekretaris itu terdiri dari dua, dari kaum bapak dan kaum ibu. Jadi tidak ada yang kita fokuskan kaum ibu-ibu di bagian konsum, enggak. Jadi semua rata. Jadi itu yang membedakan Jalsa Salana 2019 ini. Peserta Jalsa ini terdiri dari 8 cabang, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kebayoran, Lenteng Agung, Depok, dan Pulau Tidung. Alhamdulillah tim yang terlibat di kepanitiaan ini saya bisa bilang sangat luar biasa, dan saya sangat apresiasi. Mulai dari bulan September kita prepare-nya, tim kreatifnya juga luar biasa. Yang membedakan itu, kita ini Jalsa wilayah yang pertama kali kita gelar di satu tempat, dan ini sejarah tersendiri buat kita wilayah DKI. Dan ini ada sedikit bumbu-bumbu internasional yang membedakan, karena kita menampilkan video-video yang menarik dari berbagai negara itu mengucapkan selamat Jalsa untuk wilayah DKI, dan itu sebuah achievement tersendiri bagi kita ke panitia. Jadi panitia juga menyediakan handbook untuk Jalsa DKI 2019 yang mana berisi rundown acara selama dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Desember. Jadi nanti kita akan bagikan kepada enggak seluruh peserta, hanya terbatas kita cetak, tapi yang lain akan kita share via WA berbentuk e-book. Jadi seluruh peserta akan mendapatkan via online. Di dalam handbook ini terdapat materi dari sabda-sabda dari Masih Maud, Rasulullah SAW, serta rundown acara. Terus di bagian akhir juga kita sediakan notes untuk bagi anggota yang ingin mencatat mungkin intisari dari para narasumber yang memaparkan tentang Jalsa Salana 2019. Di hari Jumat ini tanggal 27 Desember 2019,
Rangkaian acara telah dilewati. Yang pertama kita awali dengan pendaftaran. Jadi para tamu anggota mendaftarkan diri ke tim AIMS, dan setelah itu mereka kita arahkan ke tempat makan, ruang makan. Di sana mereka santap pagi, dan setelah itu kita melakukan sholat Jumat berjamaah. Setelah sholat Jumat berjamaah yang dipimpin oleh Bapak Amir, setelah itu kita menaikkan bendera, yaitu bendera jemaat dan bendera merah putih. Setelah itu kita lakukan pembukaan Jalsa Salanah 2019 yang dipimpin oleh Pak Amir. Setelah itu kita mendapat paparan materi dari beberapa mubalik seperti Pak Nurdin, Pak Gumai, dan Pak Syihab. Materi yang disampaikan oleh Maulana Iskandar Gumai itu tentang sketsa kehidupan Hadrat Masih Maud alaihissalam sehari-hari. Alhamdulillah di hari kedua, yakni Sabtu tanggal 28 Desember 2019, kami mengawali hari dengan tahajud berjamaah yang kemudian disusul dengan sholat subuh, kemudian disusul dengan daras yang disampaikan oleh Bapak Maulana Yudi. Rangkaian acara pagi hari dilanjutkan dengan kegiatan seperti persiapan baik sarapan maupun mandi pagi. Tepat di pukul 8 pagi, acara diawali dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang juga kemudian disusul dengan pembacaan azam. Pemimpin sidang di sesi kedua ini adalah Bapak Raisul Tablik, kemudian disusul 4 orang mubalighin sebagai penceramah, lalu ada juga 2 orang dari anggota Jemaat DKI yang memberikan inspiring moment terkait dengan testimoni mereka di dalam bidang pengkhidmatan dan juga bidang-bidang lainnya. Para penceramah tersebut diantaranya adalah yang pertama Bapak Raisul Tablik, kemudian Bapak Maulana Didi Sadili yang merupakan Hubda dari Banten II. Selanjutnya adalah ada Bapak Maulana Mahmud Ahmad dari Jabar I. Kemudian yang terakhir adalah Maulana Bapak Said Mulbuyut yang merupakan pembalik daerah markas. Alhamdulillah rangkaian di sesi kedua ini telah berakhir dan berjalan dengan lancar. Kemudian setelah itu disusul dengan acara persiapan sholat zuhur berjamaah. Setelah itu disusul dengan kegiatan makan siang yang mengambil posisi di gedung sekolah samping masjid yang alhamdulillah bisa dipakai karena hubungan baik Jemaat Kebayoran dengan pihak sekolah. Alhamdulillah saya mendapat karunia untuk memimpin sidang di Jalsa Salanah DKI Jakarta tahun 2019 di hari yang kedua, sesi yang ketiga, di mana dalam sesi yang ketiga terdiri dari acara bacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Nasir Mahmud Ahmad dari Jemaat Kebayoran, kemudian dilanjutkan dengan lantunan nazm oleh Saudara Nur Ahmadi dari Jemaat Lenteng Agung, dan ada 2 ceramah yang disampaikan. Pertama disampaikan oleh saya sendiri berkenaan dengan kebenaran Hadrat Masih Maud terkait penggenapan nubuatan di era kekinian, di mana saya menjelaskan bahwa di sana Hadrat Masih Maud menerima wahyu dari Allah Ta'ala dalam bentuk kasyaf, ilham, ru'ya mengenai banyak hal, dan juga bagaimana pembuktian akan kebenaran apa yang beliau terima dari Allah Ta'ala. Kemudian 2 contoh yang saya angkat yaitu berkenaan dengan bagaimana salah satu kasyaf dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau melihat dalam kasyaf, beliau berdiri di kota London di atas sebuah mimbar menyampaikan penjelasan tentang kebenaran Islam, kemudian melihat menangkap burung-burung yang berwarna putih yang tinggal di atas pepohonan, dan nubuatan ini betul-betul tergenapi dalam bentuk kemajuan yang dicapai oleh jemaat di Inggris, dan sampai sekarang, sampai terakhir adalah berdirinya markas baru Jemaat Ahmadiyah di Islamabad. Kemudian ceramah yang ke-9 disampaikan oleh Maulana Khairuddin Ahmad Usman Shah yang mengangkat judul ketinggian akhlak dari Rasulullah SAW terkait dengan sikap beliau terhadap kalangan non-muslim, di mana banyak sekali contoh-contoh yang beliau
angkat, bagaimana perlakuan Rasulullah terhadap orang-orang yang menentang beliau, orang-orang yang memusuhi beliau, yang mengusir beliau, dan pada akhirnya beliau memaafkan. Dan ini merupakan suri teladan bagi umat manusia di zaman sekarang ini untuk saling toleransi, untuk saling memberikan sikap yang terbaik pada penganut agama lain. Alhamdulillah, pada hari ini di sesi keempat, hari yang ketiga Jalsa Salana DKI 2019 telah terlaksana dengan baik. Semua rangkaian telah berjalan dengan sebaik-baiknya. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Bapak Maulana Rahmat Aziz, dilanjutkan dengan pembacaan nazm oleh Bapak Nasir Mahmud Ahmad, dilanjutkan dengan ceramah yang ke-10 dan ke-11. Yang ke-10 disampaikan oleh Maulana Harfan Aziz Ahmad yang mengambil tema Khilafat Rohani Ahmadiyah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ceramah yang ke-11 disampaikan oleh Bapak Amir Nasional dengan judul Pandangan Pendiri Ahmadiyah tentang Cinta Tanah Air. Dilanjutkan dengan sambutan beberapa tokoh. Tokoh yang pertama adalah Bapak Peter Lesmana, Sekretaris Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Dwi Rubianti Khalifah. Beliau adalah Direktur dari The Asian Aman Indonesia, pihak yang selalu membela hak-hak wanita, kekerasan, dan juga membela agama yang termarginalkan. Selanjutnya sambutan yang ketiga adalah dari Ibu Dr. Maria Ulfah Ansori, MSI. Beliau adalah Komisioner Komnas Perempuan terpilih periode 2020 dan 2025. Selanjutnya, setelah tadi kita melaksanakan coffee break, ada beberapa pengumuman, yaitu penghargaan Ahmadi berprestasi. Ahmadi ini adalah untuk seluruh anggota jemaat Ahmadi yang ada di DKI, dari mulai Ansor, Hudam, Atfal, Banat, dan juga LI yang berprestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi yang non-akademik. Alhamdulillah penutupan telah dipimpin oleh Bapak Amir Nasional, yang doanya dipimpin oleh beliau. Setelah itu kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, Pak Amir menyalami seluruh anggota satu persatu. Tadi sempat kita lakukan foto bersama, walaupun tempatnya cukup sempit, tapi alhamdulillah seluruh anggota sangat senang sekali bisa foto berbarengan dengan Pak Amir dan seluruh jajaran mubalik para ketua SDKI. Dan setelah itu para anggota satu persatu meninggalkan ruangan Jalsagah ini. Alhamdulillah dari beberapa peserta memberi apresiasi yang sangat luar biasa terhadap pelayanan yang diselenggarakan Jalsa DKI ini, baik itu dari konsumsi, baik itu dari akomodasi, bahkan hal sekecil pun seperti sabun cuci tangan pun anggota sangat mengapresiasi bahwa panitia memperhatikan sampai sedetail itu. Kebersihan selalu dijaga alhamdulillah, dan khusus untuk makanan banyak anggota sangat puas dengan masakan dari tim dapur atau tim konsumsi kami. Pada Jalsa kali ini, Lajnah turut berperan serta penuh dari awal hingga akhir, dari mulai persiapan hingga pelaksanaan. Mubarak kepada seluruh panitia Lajnah Imailah DKI Jakarta. Pada kesempatan Jalsa kali ini, kami Lajnah Imailah DKI juga mengundang tokoh-tokoh perempuan nasional, diantaranya perwakilan dari Nurholis Majid Society dan Komnas Perempuan. Pada Jalsa kali ini, kami Lajnah Imailah Indonesia juga memberikan apresiasi penghargaan kepada siswi dan mahasiswi berprestasi yang penghargaannya diserahkan langsung oleh Sadr Lajnah Imailah Indonesia. Selain acara rohani, Lajnah Imailah Indonesia juga menggagas bazar yang diikuti oleh seluruh wirausaha Lajnah Imailah di DKI. Alhamdulillah diikuti oleh 7 cabang seluruh peserta dari DKI dengan produk-produk hasil karya sendiri. Kesan saya pada Jalsa tahun 2019 ini rame banget, seru banget tentunya. Apalagi yang pas di ruang ibu dan anak, itu tuh rame banget karena banyak anak-anak.
Terus karena dulu saya ikut KPA sama teman-teman saya bisa ketemu lagi sama mereka lagi kayak reuni gitu. Terus apa ya, makanannya enak juga. Terus iya benar-benar. Iya, adem juga, tempatnya bagus gitu. Bisa dilihat pesertanya banyak banget, dan kebetulan di cabang kebayoran di mana saya biasanya tempat sholat Jumat juga di sini, terus ikut madrasah di sini. Jadi kayak berasa wah banyak nih tamu yang datang, dan juga kayak kemarin juga sempat ikut KPA juga, jadi bisa reunian juga sama teman-teman yang udah lama gak ketemu. Terus bisa kenalan sama orang-orang baru, dan juga merasa gimana ya, kayak ketemu banyak orang tuh kayak seneng banget yang bisa berhikmat bareng-bareng. Terus juga semoga acara jalsa ini bisa bikin kita memperdalam lagi tentang Ahmadiyah. Saya senang mengikuti jalsa tahun ini, rame. Terus saya juga bisa berkumpul dengan teman yang tahun lalu. Terus makanan juga enak. Materi yang disampaikan oleh mubalik juga cukup menambah di wawasan saya. Tanggapan untuk jalsa DKI itu sebenarnya sangat baik ya, sangat baik dari segi semuanya, dari segi keamanan, dari segi konsumsi, semuanya, fasilitasnya, kamar mandinya bagus, dan materi sangat-sangat bagus ya, yang disampaikan sama Pak Mubalik itu sangat menyerap rohani saya, khususnya untuk kemajuan rohani saya sama gimana saya tentang jemaat. Alhamdulillah bisa menghadiri acara jalsa salana wilayah DKI beserta keluarga saya. Jadi pada kegiatan ini kami sekeluarga merasa sangat bersyukur bisa menyelenggarakan atau menikmati acara jalsa, di mana acara ini penuh dengan berkah ya. Alhamdulillah keluarga saya semuanya bisa ikut serta, di samping menjadi peserta juga menjadi panitia ya. Kesan mendalam yang kami rasakan bahwa kegiatan ini terselenggara penuh dengan hikmat ya, dan kondusif ya. Jadi kita semua bisa mengikuti kegiatan-kegiatan jalsa dengan sebaik-baiknya. Untuk pelayanan berkaitan dengan fasilitas, terutama misalnya mandi ya, baik dan bersih, dan makan karena variasi menunya lumayan berganti-ganti tiap hidangan makanan dan tidak membosankan lagi. Terkhusus buat panitia penyelenggara, kami ucapkan jazakumullah khairan saja karena kami dari cabang Pulau Tidung bisa menghadiri kegiatan ini dengan baik tanpa ada kendala sedikit. Kesan saya jalsa salana 2019, saya jalsa salana memang acara yang ditunggu setiap tahun, karena kita di situ dapat tambahan rohani dari ceramah-ceramah, dan juga kita bisa lebih meningkatkan rasa persaudaraan di antara sesama anggota jemaah. Alhamdulillah di sini kita mendapatkan makanan-makanan rohani dan jasmani yang sangat mungkin bagi orang luar itu belum pernah mereka mencoba bagaimana kenikmatan kita mengikuti jalsa salana ini. Dan inilah berkat-berkat dari Hadrat Imam Mahdi yang mencanangkan masalah jalsa ini, yang kita mengikutinya dari sejak 100 tahun lebih yang lalu sampai saat ini. Berkah-berkahnya terus mengalir, tidak ada henti-hentinya, dan semoga ini akan berlanjut untuk masa-masa yang akan datang, dan makin manusia makin tertarik untuk mengikuti dan berbaiat kepada Hadrat Imam Mahdi. Karena apa? Di sini adalah kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada, yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang duniawi. Di sini kita menikmati makanan-makanan rohani yang begitu luar biasa nikmatnya, dan makanan-makanan jasmani walaupun dengan sederhana, tapi di situ ada kenikmatan dan berkah-berkah. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan banyak karunia dan rahmatnya, dan juga seluruh peserta mudah-mudahan menjadi pewaris dari doa-doa Hajat Masih Maud alaihissalam. Karena Hajat Masih alaihissalam berdoa khusus untuk para peserta jalsa, untuk baik kemajuan
rohani maupun duniawi. Esensi jasa itu sendiri sesuai dengan yang disabdakan oleh Haji Abdul Salam adalah pertama adalah supaya peserta jasa ini meningkatkan ketakwaannya, keimanannya, dan kecintaannya pada Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah dan mubarak kepada Jemaat Jakarta yang telah mengadakan Jalsah Wilayah DKI Jakarta. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sangat kondusif sehingga kita dapat menjalankan program-program dengan nyaman, tentram, dan penuh perhatian. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan mubarak kepada seluruh panitia dan peserta yang terlibat dalam menjayakan jasa kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi semua jalsa ini dan para peserta serta panitia mendapatkan berkah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya sekarang tapi di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini saya ingin juga mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan jaza kepada panitia yang sudah berusaha maksimal. Saya lihat sendiri mereka rapat sangat-sangat serius, berapa kali mereka rapat, dan saya cukup surprise lah dengan keseriusan mereka. Ya hasil kerja yang serius mendapatkan hasil yang maksimal. Saya pribadi ingin mengucapkan betul luar biasa dan jazakumullah kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk bisa suksesnya acara hari ini tanpa pengecualian pun, tanpa saya cukup terharu karena mereka betul-betul penuh bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Mudah-mudahan kita harapkan Jemaat Jakarta atau wilayah Jakarta dapat memperluas tempat jasa kita ini. Ya, kali ini insya Allah peserta 1.300 orang, tapi kita harapkan paling tidak tahun depan bisa 2 kali lipat, paling tidak 2.000 orang. Oleh karena itu sebagai panitia ya harus melihat mana yang bisa diperbaiki, diperluas ya, sehingga Jemaat Jakarta dapat menampung lebih banyak lagi tamu-tamu Masih Maud alaihissalam. Jalsa Salana